Kalau teman-teman lihat ya, sekarang bisa jalan di jalanan aspal atau bisa menikmati jalan tol itu semua ya uangnya kan dari pajak yang kita bayarkan. Hai Proud. Hai Proud. Asik, mantap. Nah, di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Cece Ivana. Sapa dulu Ce, boleh nyapa ke sini? Boleh nyapa ke sini? Hai Proud. Hai Proud. Asik. Nah, guys, sebelum kita mulai pembicaraan kita pada hari ini, mungkin Cece Ivana bisa menjelaskan pekerjaan Cece dan latar belakang Cece apa. Karena kita hari ini bakal ngomongin sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya Cece. Oke, aku latar belakangnya orang accounting gitu ya. Jadi kebanyakan ngurus yang bukan duitku gitu. Terus Banyak tapi ya. banyak ya, Oke. tapi itu semua cuma angka, nggak ada fisik ya. Oh, siap. Cuma lihat angka. Oke. Terus spesialisasinya akhir-akhir ini lebih mengarah ke pajak sih, dan sekarang ya konsultan pajak lah. Oh, gitu oke. kerjanya. Udah berapa lama Ce? Berapa ya? 3 tahun? Ya 3 tahun. Iya. Kira-kira 3 tahun terakhir. Pinter aku, mantap. Iya. C, tenang ya. Lebih santai ya, C. Oke, siap. Relax, C. Oke. Nah, guys, jadi dalam episode kali ini kita akan ngobrolin tentang NPWP. Nah, jadi NPWP ini adalah nomor pokok wajib pajak. Betul? Betul, sambil mikir ya nyebutnya Iya, kayaknya. sampai mikir karena aku pun sebenarnya nggak terlalu menguasai soal NPWP ini apa. Teman-teman Proud pun kayaknya nggak banyak juga yang tahu ya soal NPWP karena NPWP ini kan biasanya baru diurus atau baru didapatkan setelah kerja. Nah, teman-teman Proud ini kan memang masih banyak yang belum bekerja, masih sekolah, SMP, SMA gitu, kuliah. Nah, jadi mungkin sebelum kita bicara lebih jauh, boleh tolong dibantu jelaskan C, NPWP itu secara mudahnya, definisi secara mudahnya itu Simpelnya apa? gitu Ya, ya. Jadi kalau tadi kepanjangannya sudah disebutkan sama Mafe ya, nomor pokok wajib pajak. Gampangannya itu seperti nomor KTP, NIK gitu ya, untuk menandakan kalau kita mau melaporkan penghasilan yang kita punya itu apa ya? ID gitulah buat kita gitu di kantor pajak. Kalau mungkin NIK itu kan ID-nya di negara secara global. Setiap orang yang sudah 17 punya KTP. Nah, next levelnya kalau kita mau melaporkan pendapatan, ID-nya ya si NPWP ini. Oh, oke. Berarti wajib ya C kita itu melaporkan pendapatan ke negara. Kalau teman-teman lihat ya, sekarang bisa jalan di jalanan aspal atau bisa menikmati jalan tol itu semua ya uangnya kan dari pajak yang kita bayarkan kayak gitu. Jadi kalau dibilang wajib nggak wajib ya, kalau teman-teman sudah merasakan suatu manfaat ya harusnya ada yang harus dikontribusikan. Oh, itu bentuk kontribusi nyata dari kita ya sebagai masyarakat ya. Kan kita juga merasakan manfaat dari negara, kita juga harus memberikan kontribusi. Termasuk sebenarnya gaji-gaji pegawai pemerintah, gaji presiden itu juga ambilnya dari pajak juga ya, Ce? Benar atau salah? Nggak semuanya ya? Pendapatan negara kan nggak cuma dari pajak. Oh iya. Tapi salah satu kontribusi dari penduduk, dari warga negara ya si pajak itu tadi. Iya. Pajak ini salah satu pendapatan Yang dari warga negara. dari warga negara. Iya. Pendapatan negara ada yang lain lagi dari selain pajak juga ada yang lain. Oke. Nah, C, kapan sih kita bisa mengurus NPWP? Ini itu harus diurus, sifatnya harus diurus atau bisa nggak kita urus? Maksudnya wajib harus kita urus secara peraturan ya, secara peraturan itu wajib kita harus urus. Misalnya usia berapa atau setelah apa gitu, atau nggak ada ketentuan yang strict gitu. Kalau secara usia nggak ada ya, nggak kayak KTP. Kalau KTP mungkin 17 terus punya gitu. Kalau NPWP itu kita seharusnya mendaftarkan saat kita punya penghasilan. Oke. Gitu. Kita punya penghasilan. Nah, tapi balik lagi,
banyak orang yang nggak tahu kalau ini aku punya penghasilan. Banyak kan sih biasa orang freelance ya, mungkin merasa bingung. Kalau freelance awal kayak Mafe gini juga, aku tuh harus lapor atau enggak. Betul. Gitu ya. Dasarnya setiap kali kita punya penghasilan itu kita harus laporkan. Gitu. Jadi saat teman-teman sudah mulai bekerja, apalagi di instansi yang formal gitu ya, ataupun dapat ceperan-ceperan tuh seharusnya lapor. Seharusnya. Tapi memang banyak prakteknya tahu, ya. Mungkin banyak yang nggak tahu. Mungkin ya itu tadi karena dia mungkin tidak membatasi secara strict. Benar kata Mafi tadi. Nggak ada batasan usia segini atau kalau penghasilan segini baru lapor, enggak gitu. Jadi mungkin agak rancu karena nggak adanya informasi yang pasti. Kasarannya pendapatan berapapun 10.000 pun seharusnya ada yang dilaporkan ya, dilaporkan ya paling enggak. Nah, penghasilan ini Atau kalau kita gimana? lapor secara pajak itu kan dalam waktu 1 tahun. Jadi 1 tahun dijumlah semua kita laporkan gitu. Ya kalau 10.000 itu mungkin berupa uang jajan Mas Ian ya. Bukan penghasilan itu ya. masih berupa uang jajan dari orang tua. Jadi penghasilan yang diterima bukan dari orang tua, bukan sebagai uang aku jajan. gaji adikku gitu. untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang malas ku kerjakan dengan seharga 10.000. Itu imbalan. Oh, imbalan, bukan Apa gaji ya adikku. Kayak apa? Buat memicu orang untuk supaya melakukan itu. Supaya mau Supaya diperbudak selesai sama kerjaanmu. kokonya Itu ya. itu upah budak gitu mungkin ya. Iya. Kan, ya. Aduh, maaf ya. Adikku. Adik, ya. Iya. Sekarang sudah lebih gede, sedikit ada perlawanan. Aku sudah nggak absolut lagi kekuatannya seperti Nggak dulu. mutlak ya? Iya, nggak mutlak ya. Kira-kira menurut JJ, apa yang harus aku lakukan nih? Aku kan freelance, penghasilan nggak tetap, ya toh. Kadang ada, kadang nggak ada. Sekarang nggak ada, misalnya kayak sekarang kan nggak ada. Menurut JJ harusnya aku bikin NPWP secepatnya, melaporkan atau tunggu nanti kok sudah dapat penghasilan yang cukup tetap, cukup stabil atau gimana? Mungkin selama ini gini ya, kalau misalnya kita belum punya NPWP sendiri, anggapannya kita tuh masih ikut punya orang tua gitu ya. Jadi di orang tua, jadi kalau mama papanya teman-teman lapor pajak itu pasti dikurangi kayak jumlah punya anak berapa, punya istri berapa. Ya, nah, itu ini kan. pernah diajarin waktu Jadi SMP atau kasarannya SMA tuh, pernah diajarin. Jadi kasarannya seperti itu. Jadi teman-teman bukan 100% nggak terdeteksi gitu, enggak. Sebenarnya itu untuk membantu orang tua juga. Jadi kalau anaknya semakin banyak, berarti pengurangannya untuk bayar pajak itu banyak juga. Gitu. Jadi seharusnya, tapi kalau teman-teman mau mulai mulai usaha sendiri, misalkan mulai SMP, SMA, mulai ngelesi gitu, coba sih dibicarakan sama orang tuanya lagi. Kalau aku punya NPWP sendiri, gimana gitu. Jadi kalau merasa orang tua, oh ya nggak apa-apa, silakan kamu buat sendiri. Orang tua sudah merasa oke dengan anggapannya, berarti kan kayak secara nggak resmi keluar dari kakak pajaknya gitu ya. Jadi kalau di kakak emang nggak mungkin bisa keluar gitu, tapi secara di pajak itu nggak dicatat lagi sebagai anaknya ini, bapak. Oh, berarti kalau sudah punya NPWP itu berarti aku sudah nggak jadi pengurangan di papaku ya, Cik? Nih misalnya seandainya aku daftar NPWP itu nggak termasuk. Jadi anggapannya kayak dicabut di tempat papamu, dicabut, kamu kewajibannya sendiri. Gitu. Penghitungannya lain ya akhirnya. Iya. Jadi mungkin didiskusikan lah. Kalau merasa kayak orang tua merasa mungkin enggak lah, duitmu masih segitu aja, lebih baik ikut papa aja dulu gitu. Ya, itu pilihan ya sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau paling baik ya setelah punya penghasilan yang mungkin mulai bisa itu tadi dihitung nolnya gitu misalkan ya, mulai kalau di setahun kan 1 tahun ini jumlah dapat berapa sih kira-kira gitu, ya udah dilaporkan aja gitu. Karena sebenarnya tujuan akhirnya gini, kalau teman-teman sekarang yang sudah punya rekening sendiri, rekening bank itu sekarang banyak rekening bank akan minta NPWP-nya mana. Oke. Gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya punya NPWP itu? Kalau kita mau beli aset, kita mau beli mobil, mau beli rumah gitu, dicek ya? Dicek gitu. Sebelumnya tuh apakah kita punya uang yang cukup untuk beli? Ya, gitu. ya. Kalau teman-teman semakin lama daftarnya, otomatis kan kayak nabungnya di bank, nabungnya yang di pajak itu lama banget gitu, dan akhirnya nggak bisa beli-beli gitu ya. Padahal kan sekarang butuh kan ya untuk pamer-pamer gitu ya. Oke, siap. Gitu. Pamer rumah, pamer kok sepatu. Pamer rumah, beli rumah baru keren, beli sepatu biasa aja. Ada yang tersindir kayaknya ya. Mengarah ke seseorang. Oke. Enggak guys, bercanda ya. Sabar ya.
bulan Ramadan. Oh, sudah selesai. Iya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Waktu syuting nih belum selesai. Nanti mungkin tayang sudah ya. Oke. Nah, berarti soal keputusan untuk daftar itu benar-benar bebas ya, Cik, kok dari negara. Nah, kalau yang ngasih sanksi itu gimana? Makanya kan ada tuh, aku sempat dengar ada yang nggak melaporkan pajak, ada juga yang sudah hidup puluhan tahun punya anak nggak melaporkan pajak. Nah itu terus kok bisa disanksi? Sedangkan tadi kan ya memang nggak wajib itu tadi. Jadi kan maksudnya secara negara tuh nggak ada peraturan yang strict harus lapor umur berapa, penghasilan berapa gitu. Kalau di pajak itu yang cukup bahaya adalah lawan transaksi. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman bekerja di suatu instansi gitulah, instansinya itu cukup bisa membuat kita, instansi ini perusahaan ya, teman-teman Proud. Instansi itu perusahaan, jadi badan usaha. Misalkan bekerja di perusahaan ini ya, misalnya perusahaan apa sih, makanan ya. Sekarang kan banyak ya perusahaan makanan gitu paling gampang, atau perusahaan kopi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah terdaftar sebagai pegawai gitu ya di perusahaan ini, seharusnya dia pasti lapor. Oh, aku loh punya pegawai yang namanya ini, Maverick misalkan gitu. Nah, begitu ada pegawai yang namanya Maverick, itu semacam kayak terrecord datanya. Ditunggu aja sama orang pajak, Maverick ini mau kapan sih lapor gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak lapor-lapor, ke tracknya dari situ. Nah, dari situ dia menunjukkan ini loh, namanya Maverick ini sudah terdaftar di perusahaan ini sejak tahun segini gitu. Tapi kenapa kok kamu nggak pernah lapor? Nah, kayak gitu. Tapi mungkin bisa juga ya, C, yang ngelaporin itu kan. Nah, ini sempat terjadi di aku beberapa kesempatan waktu ada proyek itu. Klien, jadi yang pemilik proyek ini yang langsung melaporkan. Jadi yang motong langsung dari fee yang tak dapat itu langsung dipotong untuk pajak gitu. Nah itu menurut Cici gimana? Kok misalnya seandainya teman-teman di sini ada yang kerja di tempat kerjanya langsung melaporkan. Nah itu apakah dia perlu melaporkan secara mandiri lagi atau bisa dilaporkan sama perusahaan terus? Jadi ini agak sistematika sedikit ya. Jadi kasarannya boleh lapor pribadi dan boleh dilaporkan oleh yang ngasih kerjaan tadi, oleh perusahaan. Kalau maaf dia bekerjakan, misalnya diminta bikin video dari perusahaan ini, dia bilang transferanmu sudah aku potong pajak gitu. Nah, kalau sampai teman-teman dibilangin kayak gitu, maka teman-teman harus bilang bukti potongnya mana. Oh, gitu. Biar nggak dibujui ya. Nah itu, kalau enggak berarti kayak kita dibujui tahu nggak, dibohongi, gitu. Nih nggak tahu nih dibujui. Ya. Masa orang Surabaya nggak tahu? Iya, oke. International ya. International student. Yes, oke. Wow. Apakah Anda tersindir international? Iya. Kembali mengarah ke seseorang kan? Tidak bercanda ya, intermezzo. Nah, berarti ada kemungkinan juga bisa dibohongi gitu ya, Je? Maksudnya dicuri lah, dalam tanda kutip dicuri uang kita. Dia ngomongnya, klien ini ngomong tak potong pajak padahal gak dipotong pajak, itu ya bisa ya? Nah itu tadi buktinya adalah dari bukti potong namanya. Bukti potong itu kayak selembar kertas. Itu kayak form menyatakan bahwa ini yang namanya Maverick ini sudah dipotong pajak sebesar sekian gitu. Itu kan berarti bukti bahwa uang yang dia bilang tak potong pajak ya itu sudah disetorkan ke negara. Oke. Dan itu mungkin juga berfungsi ketika nanti kita dipanggil terus diperiksa, kita udah bisa nunjukin itu ya. Ini loh aku udah pernah dipotong gitu ya. Lanjutannya ketika teman-teman sudah terima bukti potong, seharusnya itu dilaporkan. Jadi teman-teman saat bekerja berani untuk bekerja di perusahaan yang sudah mengeluarkan bukti potong atau bukti lapor ke negara, seharusnya teman-teman juga lapor gitu. Jadi di cross check sih sama pajak biasanya kalau perusahaan lapor. Nah, sekarang orang yang dipotong ini lapor juga atau enggak kayak gitu. Iya. Kan kita sekarang udah tahu NPWP itu apa. Terus harus apa enggak, yang kita udah bahas. Nah sekarang kita lebih detail lagi teknisnya, potongannya itu seberapa sih? Emang sengaruh itu tak? Sampai orang-orang itu kan banyak, misalnya sekarang kan yang mainstream, yang banyak sering kita temui itu kan orang malas bayar pajak. Karena ya dengan berbagai macam alasan lah. Nah yang mau tak tanya, apakah karena jumlahnya besar, jadi orang itu malas? Mungkin merasa rugi gitu ya, bayar ke negara tapi tidak mendapat apa-apa, mungkin kayak gitu. Itu tadi kalau kita lapor pajak itu adalah penghasilan 1 tahun. Oke. Sekarang yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak, 1 tahun itu 54 juta.
Oke, heeh. Jadi kalau teman-teman 1 tahun di jumlah penghasilannya itu tidak sampai 54 54. juta, anggapannya cuma lapor aja tapi tidak bayar apa-apa. Oh, Gitu. free ya. Ada promo. Ya kan lebih dari 10.000 kan, 54 juta banyak sih, lumayan. Maksudnya punya penghasilan 54 juta, ya udah tetap nggak akan ada Iya, bayar. tak pikir punya aku ya nyampe kayak. Iya. Banyak ini. Ini kayak 540 juta Wis, kayak amin. bau-baunya. Amin. Pamerku rumah kok. Story. Yes. Rumah baru. Bukan sepatu baru, Kak. Rumah baru, iya. Oke, baik siap. Kunci. Satu, kunci rumah baru, puji Tuhan. Jadi kayaknya misalnya tak hitung punya aku, ya gak nyampe ya harus ya. Iya, waduh, nyampe rasanya. Ngitungnya lama. Cik. Oh, nyampe ya. Iya, kan. Terus nek nyampe ya apa, Ce? Nyampe jadi dikit, lebih dikit. Ya, Lebih dikit. Ya. Kalau Wih, wah kayak duitku. yang mau traktiran bisa tagih maaf ya. Pengakuan langsung, uangnya banyak, guys. Iya, tapi uang kas kurang bayar. Iya. Jessica. Bendahara. Jessica. Iya, Hai. langsung ya. Terus lanjut. Dong tak beli nek uang kas kok ae. Lanjut. Promo rek dong. Promo, lumayan promo gratis enak guys, seger kecut gitu. Mantap, hijau-hijau seger. Mungkin fee-nya dibayarin uang kasku. Lanjut deh. Kalau sudah lewat 54 juta, berarti kan penghasilan kena pajak istilahnya, benar nggak? Penghasilan kena pajak, terus itu hitungannya gimana setelah itu? Ini kasarannya banget ya, kasaran banget. Iya, heeh. Penghasilannya 55 juta. Yang 54 jelas nggak kena. Dihitung pajaknya itu dari 1 juta. Dari 1 juta teman-teman akan kena tarif 5%. Oh, itu yang bertahap Yes. itu ya. Tarifnya ada banyak ya. Semakin banyak maka pemotongannya itu persentasenya semakin besar gitu. Tapi kalau teman-teman cuma 55 tadi, ya udah tinggal 1 juta aja dikali 5%. Ya kayaknya pernah diajarin sih. Cuman memang presentase hitungannya berubah mungkin ya, Ce. Dari yang pelajaran SMA dulu, yang sekarang. SMA-nya tahun berapa ya, Pak? Ya? Waduh. Hitung sendiri ya, guys. Ya, SMA-nya. Lama sih, gak cross ya waktu. Lebih lama. Cara menghitungnya nggak beda ya. Cara Cuma menghitungnya. mungkin angkanya aja pasti diperbarui kan sama kayak inflasi, teman-teman juga gaji uang saku lah pasti naik kan ya. Iya. Gitu. Ya, jadi jangan mau ya masih seimbang lah. Ya. Pendapatan naik, pembayaran pajak juga naik gitu. Oke, berarti ini C. Terus cara melapornya gimana? Nah, cara membuatnya NPWP. Sekarang kita udah tahu NPWP apa. Terus nanti cara penghitungannya ya kira-kira tahu lah. Pernah diajari kan waktu SMA. Kok masih belum SMA ya nanti tunggu SMA diajari. Kalau bingung pun sebenarnya pemerintah sudah mengaturkan kok. Tinggal masukin aja penghasilan sekian. Gini nanti keluar hitungannya sendiri. Ada programnya ya. Waktu lapor tuh semua dibantu. Iya. Kalau nggak salah sekarang bisa online nggak sih, Ce? Nah itu gimana? Online. Bisa dikasih gambaran secara ya gampangnya supaya bocil-bocil di rumah ini lebih aware dengan international. Yes, bocil international. Yeah, you know what I mean? Oke, lanjut. Gimana, Ce? Semuanya itu serba online sebenarnya untuk pajak, termasuk untuk pembuatan NPWP pun. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, cukup di rumah dibuka HP-nya. Silakan teman-teman buka websitenya pajak.go.id gitu ya. Nanti di sana ada pilihannya untuk NPWP. Sudah tinggal isi aja kayak teman-teman kalau ngisi Google Form biasa gitu. Nah, biodatanya diisi di situ. Biodata diisi di situ, alamat segala macam. Dia akan minta. Lalu nanti akan ada konfirmasi lewat email dan NPWP berupa kartu itu akan diantar ke rumah. Gitu aja. Terus setelah itu ya wis terdaftar. Sudah langsung terdaftar. Jadi begitu teman-teman punya kartu, ya resmi terdaftar. Gitu. Nah nanti melapornya berarti kan setiap tahun 1 tahun sekali, Je. Betul sekali. Ya? 1 tahun sekali. Nah itu kapan? Sebenarnya selama setahun tuh teman-teman merasa, wes selesai pendapatanku segini, hitungannya udah bener, langsung lapor juga nggak apa-apa. Tapi batasnya adalah bulan Maret tanggal 31 tahun berikutnya. Oke. Jadi kalau teman-teman punya NPWP tahun ini 2020 ya, 2020 sudah punya kartu NPWP, lalu berarti kan penghasilan di 2020 harus teman-teman laporkan. Lapornya adalah batasnya 31 Maret 2021. Oh. Nah,
Kalau misalnya buat aku yang freelance gini, teman-teman yang penghasilannya nggak pasti, jumlahnya nggak stabil lah jumlahnya, itu gimana cara melaporkannya? Disampaikan tiap bulannya atau langsung rata-rata per bulan gimana? Per bulan berapa gitu? Kalau untuk yang freelance mungkin yang nggak bekerja ikut orang misalnya gitu ya, itu bisa dilaporkan tiap termasuk bulan. wirausaha juga kan Termasuk ya? wirausaha, jadi kan bebas ya, karena nggak semua orang akan terima bukti potong tadi kayak yang udah aku sebut di depan. Jadi, kalau emang punya usaha sendiri ya silakan dilaporkan. Menurut teman-teman penghasilan bulan ini berapa sih gitu? Direkap per bulan gitu. Terus nanti ya reka per bulan dijumlah ya untuk lapor ke tahunan lagi. Oh. Jadi sebenarnya lapor pajak itu bukan, kalau freelance nggak usah lapor gitu ya, jangan ya, kembali lagi lah. Kita sebagai warga negara, sebagai anak Tuhan juga punya kewajiban untuk setor ke negara. Gitu. Mantap. Jadi ya kenapa sih kok nggak mau diselesaikan aja kewajibannya? Iya. Gitu. Kan juga kita juga ikut menikmati fasilitas umum ini, tapi kita nggak mau maksudnya turut berkontribusi kan ya, jangan gitu. Sebagai anak-anak proud yang mencerminkan kasih Kristus. Kalau menunjukkan buktinya, ada perlu bukti nggak J? Itu kan kita setelah ngisi, nanti kan ngisi kayak semacam Excel gitu ya, kalau nggak salah semacam Excel, terus diisi jumlahnya bulan, terus nanti kan keluar di akhir gitu ya. Nah itu kok nggak salah ada bukti yang harus diupload ya. Nah itu bukti apa? Selain bukti potong itu. Kok misalnya wirausaha, bukti apa? Kalau untuk wirausaha mungkin nggak ada bukti potong itu tadi ya. Jadi kayak kasarannya, masa sih kalau orang usaha itu nggak punya hitungan laba rugi kayak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman meskipun kayak nggak ikut orang pun, kalau misalkan terima duit pasti mikir lah, pendapatanku bulan ini segini, aku belanjanya ini berapa sih, pengeluarannya itu berapa sih. Nah itu mungkin lebih baik mulai sekarang dibiasakan untuk buat. Iya, dibiasakan untuk buat supaya nanti kalau saat waktunya kita harus punya NPWP, kita sudah punya gitu. Jadi dasarnya dari itu sih sebenarnya, itu semua arsip pribadi ya. Itu kan bermanfaat juga buat kita gitu. Oh, tahu sih kalau untuk tracking uangnya kita tuh kemana aja kayak gitu. Iya. Oke. Ngomongin soal tracking keuangan, nanti kita bikin episode lain aja untuk mengelola keuangan ya. Kenapa kok uang itu harus dikelola, selain karena memang ada pelaporan pajak, ada skema pelaporan pajak, terus ada inflasi, tadi sempat sebut mention soal inflasi. Nah inflasi itu apa? Kenapa kok kita harus menghadapi inflasi itu? Oke kita udah ngobrol cukup panjang soal NPWP, nomor pokok wajib pajak. Itu apa? Terus penghitungannya gimana? Cara pelaporan gimana? Tak rasa kita udah cukup membahas secara lengkap dan cukup memberikan gambaran nih buat bocil-bocil international about NPWP. Nah ya. Sampai mikir lo apa ya NPWP. Iya, bukan internasional, tidak luar biasa. Anak nasional sih. Iya. Nah, mungkin pesan-pesan terakhir buat teman-teman proud di sini yang mungkin masih malas membayar pajak atau mungkin merasa tidak perlu membayar pajak. Ada pesan terakhir mungkin Cece untuk menutup podcast kita di sini? Monggo. Orang pajak itu bukan momok, bukan hantu gitu ya. Jadi nggak perlu ditakuti. Jadi boleh disampaikan juga ke orang tuanya gitu. Nggak usah ditakuti. Ya orang pajak itu nggak menakutkan gitu ya. Terus kalau kembali lagi lah ke kita, kesadaran diri gitu loh. Kalau kita sudah menerima sesuatu, ya ada baiknya kita juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, sebagai anak Tuhan juga ya melalui bayar pajak. Dan kalau bingung mau nanya bisa nanya ke saya. Oke, selalu ya tiap podcast kalau misalnya teman-teman mau ngobrol lebih lanjut soal topik yang dibicarakan dalam podcast ini, teman-teman misalnya timbul pertanyaan. Nah, ini kan kita nggak ada fitur Q&A ya, belum buka fitur Q&A untuk sementara ini. Nah, teman-teman bisa langsung tanya aja ke narasumbernya, salah satunya ke Cik Ivana ini, untuk soal NPWP, cara ngurusnya gimana, kalau misalnya teman bingung, atau menentukan apakah sudah
waktunya sudah waktunya mengurus atau belum, penghasilan berapa, bisa langsung konsultasi secara free atau enggak free? Tarif-tarif awal bisa diatur lah ya. Oke. Harga teman ya bisa diatur semua itu. Oke, kita dukung usaha Ci Ivana. Oke. Ya wis, kita tutup ya guys. Sampai ketemu di podcast edisi berikutnya. Semoga edisi kali ini bermanfaat buat teman-teman. See you. Dadah.